Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa juga semoga hari ini masih kuat ya sampai nanti sore ya. Sebentar lagi lebaran loh, jangan sampai bolong ya. Nah, pemirsa Dunia Sehat, pernah tidak Anda merasakan nih telapak kaki maupun telapak tangan Anda kok tiba-tiba jadi suka berkeringat ya? Mungkin ketika Anda sedang menyetir mobil atau menyetir motor, ini kok waktu lagi mau memegang setir tuh ya kok telapak tangannya basah, atau mungkin lagi mau nginjek gas ternyata telapak kakinya juga basah, jadinya jadi licin. Nah, biasanya pada dasarnya keringat berlebih ini bisa terjadi ketika kita mengalami kondisi stres atau khawatir atau malu atau tidak percaya diri. Nah, namun Anda juga wajib waspada jika keringat berlebih ini terjadi tanpa alasan yang jelas, karena bisa saja hal tersebut menjadi gejala dari gangguan tiroid, infeksi, atau penyakit yang lebih serius lagi seperti penyakit jantung. Nah, di episode Dunia Setel ini kita akan bahas nih ya mengenai keringat berlebih ini. Bagian yang punya pertanyaan seputar kasus ini ya, keringatnya suka berlebih mungkin, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum kita ngobrol dengan dokter, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, mengeluarkan keringat saat berolahraga merupakan hal yang wajar dan alamiah. Namun, bagaimana jika keringat berlebihan terjadi ketika tubuh sedang tidak melakukan aktivitas apapun? Ya, berkeringat berlebihan atau disebut juga hipertirosis dapat menjadi gejala dari kelebihan berat badan, diabetes, gangguan tiroid, infeksi tubuh lainnya, atau gejala dari penyakit serius. Pada umumnya, berkeringat adalah hal yang normal dan sehat. Ini menjadi tanda bahwa tubuh Anda perlu didinginkan ketika bekerja lebih keras. Kelenjar keringat pada kulit mengeluarkan keringat saat suhu tubuh naik, dan ini bisa terjadi saat Anda berolahraga, demam, merasa cemas, atau stres. Untuk mengatasi keringat berlebihan, Anda dapat mencoba beberapa cara sederhana, seperti minum air putih, kurangi kafein, kenakan pakaian berbahan katun, serta jaga kebersihan tubuh. Apabila masalah keringat berlebihan masih terus terjadi, maka ada baiknya Anda berkonsultasi dengan dokter sehingga dapat menemukan solusi dan mengetahui penyebab dari keringat berlebih di tubuh Anda. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit mengenai penyebab dari keringat berlebih ini, dan kita akan ngobrol langsung nih dengan dokter. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung seputar dengan masalah ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita kenalan dengan dokternya ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya Dr. Hari M. Utomo, SPJPK FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, Fellows Indonesian Heart Association dari Rumah Sakit Medika BSD. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, aku panggil dokter Hari ya dok ya? Iya. Baik dokter, ini kan kita mau bicara mengenai keringat yang berlebihan. Kita bicaranya mengenai keringatnya dulu ya dok ya? Iya. Keringat itu apa sih dok? Kenapa kita setiap hari pasti keringetan tuh dok? Iya, sebenarnya berkeringat adalah hal yang lazim ya dialami oleh semua orang, berupa keluarnya cairan jernih, agak asin ya dari pori-pori kulit kita, dan itu sebenarnya suatu proses tubuh untuk mendinginkan temperaturnya. Seperti kita tahu bahwa manusia itu makhluk yang berdarah panas, bukan berhati panas, berdarah panas ya. Jadi organ-organ tubuh kita itu akan lebih optimal bekerja pada suhu tertentu, dan mungkin berkisar sekitar 37 derajat Celcius ya, ada lebih kurang dikit lah gitu. Pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan kita kepanasan atau kita habis berolahraga, itu memang suhu badan kita meningkat seperti tadi sudah ditayangkan. Nah, untuk menjaga suhu tubuh itu supaya tetap lebih stabil, relatif stabil, ada organ pengatur yang mengontrol di susunan saraf pusat kita, yaitu hipotalamus namanya. Nah, kalau kita banyak suhu badan kita naik, maka hipotalamus itu akan memberikan sinyal, pesan kepada kelenjar-kelenjar keringat untuk berproduksi. Nah, kemudian keringat keluar ke permukaan tubuh, kemudian dia akan mengalami evaporasi dan membawa serta sebagian dari panas, sehingga diharapkan tubuh kita akan kembali normal temperaturnya. Seperti itu.
Kalau keringat itu dari cairan tubuh kita yang bagian mana sih dok? Kalau tubuh kita kan ada memang cairan tubuhnya ya, itu sama dengan cairan tubuh yang mengalir di dalam atau seperti apa tuh dok? Jadi memang kelenjar keringat itu ada di seluruh permukaan tubuh kita. Itu ada 2 macam kelenjar keringat, namanya kelenjar ekrin. Yang pertama itu dia langsung bermuara ke permukaan kulit, dan ada juga namanya apokrin. Kalau apokrin itu biasa di daerah yang berambut, yaitu muaranya ke akar-akar rambut, dan itu biasanya di kepala atau di ketiak atau di daerah sekitar kemaluan. Dan itu ya memang merupakan fungsi daripada kelenjar keringat untuk dia memang memproduksi keringat itu sendiri. Jadi ya cairannya ya cairan berasal dari ujung-ujungnya ya apa yang ada di interstisia atau di daerah yang dari terkait sama pembuluh darah juga gitu. Baik, jadi memang ada di dalam tubuh kita yang diproduksi itu deh sama cairan kelenjar keringat itu untuk dikeluarkan, tadi fungsinya untuk menormalkan suhu tubuh yang berlebih mungkin gitu ya dok ya. Nah sekarang ada juga yang namanya penyakit hipertirosis ya, atau keringatnya berlebihan nih dokter. Kalau ini kenapa nih dok? Jadi hiperhidrosis itu adalah suatu kondisi misalkan kita tidak sehabis melakukan kegiatan fisik, kemudian tidak habis berolahraga, maksud saya tidak dalam kondisi panas gitu ya ruangannya atau suhu kamar, tapi kita banyak berlebihan keringatnya, itu adalah suatu kondisi yang mungkin bisa dianggap suatu kelainan ya, dan itu memang patut diwaspadai sih, dan saya kira harus jadi perhatian kita kalau misalkan terjadi itu pada baik, berarti ini kondisinya kelainan berarti dok ya. Kelainannya ini di kelenjar keringatnya atau di mana nih dokter berarti? Bisa di kelenjar keringatnya, karena kita bagi sebenarnya, ada yang primer, ada yang sekunder. Nah kalau yang primer itu memang bawaan, jadi biasanya ada riwayat keluarga, dan memang kalau dikatakan bahwa mereka yang ada riwayat keluarga sering banyak berkeringat itu 50% bisa diturunkan. Nah, tapi ada juga yang sekunder. Kalau sekunder itu ya bisa karena kondisi-kondisi medis tertentu, atau mungkin ada udah menopause, kadang-kadang pada wanita ya lebih banyak berkeringat, atau pada kondisi-kondisi di mana seseorang tuh sedang mengalami stres yang berat. Nah, yang itu yang sering kali juga kita jumpai ya, misalkan mau ujian atau mau apa, terus kemudian banyak berkeringat di telapak tangan. Itu masuknya kayak yang sekunder tuh ya dok ya? Sekunder. Kalau yang primer penyebabnya betul-betul di kelenjar keringatnya. Kalau yang sekunder yang penyebab-penyebab lainnya yang ada banyak tuh ya dok ya, bisa betul. Dari gugup, dari stres, dari menopause, dari banyak penyebabnya. Nah kalau kasus orang yang lemah jantung tuh kadang-kadang suka dibilang telapak tangannya keringetan ya, nggak bisa gandengan katanya tuh, itu benar ada hubungannya juga ya dok ya? Tidak selalu sebenarnya, tidak selalu, itu bukan gejala khas dari suatu kelainan jantung, tapi seringkali justru pada mereka yang nervous ya, yang mudah grogi ngadepin sesuatu, itu bisa muncul tuh basah telapak tangannya ya. Tapi seperti saya katakan tadi, ada juga yang memang primer dia gitu, tidak terkait sama kelainan jantung. Ya kalau ada serangan jantung itu bisa memang banyak keringat berlebih, tapi seringkali disertai keluhan di dada umumnya ya. Jadi ada angina, namanya angina pectoris. Jadi bukan berarti kalau telapak tangan kita keringetan langsung bilang wah jantungnya lemah gitu, enggak ya dok ya? Belum tentu ya. Belum tentu, tapi mungkin saja bisa juga terjadi. Baik. Kalau orang Jawa Barat sih bilangnya malah jantungan, tapi pada tanda kutip ya, jantungan gitu. Jantungan begitu ya kalau telapak tangannya berkeringat. Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya mengenai masalah keringat berlebih ini, kita jeda sebentar. Baik pemirsa, bagi Anda yang juga punya pertanyaan nih, mungkin tadi sudah mengalami ya gejala-gejala yang dialami oleh dikatakan oleh dokter tadi, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan kembali, masih membicarakan mengenai penyakit keringat berlebih. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai penyakit keringat berlebih atau hiperhidrosis. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di 0212903644 atau kalau telepon susah masuknya ya, Anda bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter nih. Hari ini ada Dr. Hari M. Utomo SPJP KVH, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan Fellows Indonesian Heart Association dari Rumah Sakit Medika BST. Nah, Dokter Hari, tadi kan memang dijelaskan kalau kelenjar keringat itu ada dua ya, ada yang di bagian-bagian tubuh atau yang di dekat rambut, yang di bulu-bulu gitu ya dok ya. Kalau yang lebih banyak berkeringat, kalau tadi hiperhidrosis itu di bagian mana tuh dok? Bersama sih sebenarnya ya, tapi memang ada yang buku-buku yang nyatakan bahwa yang ekrin itu yang di seluruh permukaan tubuh itu yang memang juga akan lebih banyak berperan, tapi sebenarnya hampir sama ya. Kalau yang normal juga begitu dok, sebenarnya keringat itu memang tersebar di seluruh tubuh atau memang ada bagian-bagian yang kita biasanya lebih banyak berkeringat dibanding bagian yang lain? Iya, kalau yang normalnya sih mestinya diffuse ya, dan dia hampir semua permukaan tubuh lah kita ada. Tapi memang ada sebagian orang yang kadang-kadang berkeringat cuma separuh badan gitu. Tapi memang itu mungkin juga terkait dengan suatu kondisi neurologis ya, yang misalkan pernah mengalami kelainan susunan saraf pusat, stroke seperti itu, atau ada defek pada sistem sarafnya. Terus tapi kalau orang kan beda-beda itu, kalau ada orang yang biasanya keringatannya hidungnya aja misalnya, atau saya suka di kepala biasanya keringatannya, itu memang dari pori-porinya yang lebih besar atau kelenjar keringatnya yang lebih banyak sih dok? Enggak, saya kira itu lebih cenderung terkait sama ya lokasi dari mana yang lebih aktif ya, dan karena semua itu kan sangat tergantung kepada fungsi dari hipotalamusnya sendiri, kemudian terkait juga dengan sistem persarafannya, karena semua kan ada sistem neurohumoral istilahnya, dan tiap orang lain-lain. Karena memang diatur dari otak, jadi itu otomatis ya dok ya, nggak bisa pilih kita mau keringatannya di tangan aja deh biar gampang ngelapnya gitu, nggak bisa ya memang, karena itu diatur dari otak. Itulah yang dikatakan makanya tiap orang tuh berbeda-beda. Paling kita bisa menyatakan oh lebih banyak misalkan ada yang pada telapak tangan, ada yang pada telapak kaki. Ada juga yang keringatannya kadang cuma di punggung. Iya betul. Semuanya beda-beda tergantung dari orangnya ya pada akhirnya. Nah dok, tadi kan sebenarnya kelenjar keringat ini bekerja ketika tubuh kita jadi lebih panas dibanding biasanya. Penyebab-penyebab tubuh kita bisa naik suhunya tuh selain kita berolahraga apa aja sih dok? Oh, yang jelas pada penyakit-penyakit tertentu kan memang bisa seperti juga pada yang hipertiroid, ya, di mana aktivitas kelenjar tiroid itu berlebih. Bisa juga pada mereka yang diabetes, di mana terjadi episode-episode di mana ada hipoglikemi atau gula darah yang begitu rendah. Itu suhu tubuhnya juga naik? Kalau ya itu tidak terkait sama suhu tubuh mungkin ya, tapi terkait sama hiperhidrosis, di mana kulitnya biasanya basah, clammy ya, dingin, dan juga bisa pada kasus-kasus yang mungkin sekarang banyak juga di Indonesia ya AIDS ya, padanya AIDS itu juga bisa terjadi yang keringat berlebih seperti itu. Lalu juga pada mereka yang mengalami infeksi sistem pernafasan, misalkan pada tuberkulosis, itu pada keringat malam malah yang lebih banyak ya, atau ada juga yang abses paru, ya itu bisa. Kemudian pada yang malaria sudah jelas itu ya, mereka yang alami infeksi. Ada juga yang tidak terkait infeksi, misalkan hanya pada ya istilahnya itu general anxiety disorders, jadi pada mereka yang gelisah, ya pada mereka yang ada gangguan psikologis. Biasanya kalau gampang cemas itu memang kelenjar keringatnya yang jadi lebih aktif atau kenapa sih dok? Iya, ya memang tidak bisa dipisahkan sebenarnya antara karena dari otak tadi kondisi psikologis sama badan ya, makanya kalau kita misalkan mau melakukan pemeriksaan atau kita melakukan pengobatan tuh harus kita berpikir secara holistik ya, secara keseluruhan, karena belum tentu secara real bahwa ada kelainan pada organ, kadang-kadang hanya pada
faktor faali gitu. Baik. Tadi dokter sempat sebutkan berarti penyakit-penyakit yang kalau memang suhu tubuh kita tidak panas tapi kemudian keringetan berlebih itu misalnya penyakit AIDS, tuberkulosis, malaria, ada macam-macam tadi ya dok ya. Itu kita suka bilangnya keringat dingin mungkin ya dok ya, tubuh kita dingin tapi kita keringetan gitu ya. Iya, jadi biasanya kalau suhu tubuh kita itu meningkat, apalagi kalau sedang demam ya, orang malaria itu seringkali justru merasa kedinginan dia menggigil karena lingkungannya lebih dingin dari suhu badannya, sehingga biasanya tuh merasa kok kedinginan, pengen selimutan padahal badannya lebih panas. Badannya lebih panas. Iya. Oke, berarti orang yang demam-demam makanya keringetan tuh begitu ya dok, dia mau buang suhu tubuhnya. Betul. Makanya dia keringetan. Oke, nanti kita bahas lagi tadi penyakit yang hipertiroid itu nanti kita bahas ya dok ya. Sepertinya menarik tuh nanti kita bahas, kita harus jeda sebentar. Baik, bagi Anda juga pemirsa yang punya pertanyaan langsung, ingin konsultasi langsung dengan dokter Nia, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda, saya punya info sehat dulu, cara mengatasi keringat berlebih. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, keringat bisa keluar dalam jumlah banyak bila didukung dengan beberapa kondisi, seperti suhu tubuh panas dan perasaan grogi yang muncul. Dan berikut ini beberapa cara mencegah dan mengendalikan produksi keringat, terutama pada ketiak. Mengkonsumsi air putih yang cukup. Hal ini dapat membantu melembabkan tubuh menjadi lebih dingin. Air putih berguna untuk menjaga suhu tubuh stabil, meskipun pada saat melakukan aktivitas yang cukup berat dan mengeluarkan keringat. Konsumsi yogurt. Kandungan kalsium pada yogurt berguna untuk mengurangi produksi keringat, tetapi jika kurang suka dengan olahan susu, Anda bisa mendapatkan kalsium dari kacang almond atau brokoli. Daun mint dapat membantu meredakan ketegangan dan menjaga suhu tubuh dari pengaruh panas. Kita dapat mencampurkan daun mint ke dalam jus buah kesukaan. Kurangi stres, kecemasan, dan masalah emosi lain. Karena hal tersebut dapat memicu kenaikan produksi keringat. Konsumsi tomat dapat membantu mengurangi keringat berlebih dan terhindar dari bau badan. Anda bisa membuat jus tomat dicampur madu, atau Anda bisa mencampurkan tumbukan tomat dan mentimun kemudian diusapkan pada area yang bermasalah. Hal ini juga dapat membantu mengurangi bau yang timbul akibat keringat. Gunakan cuka putih dan cuka apel. Juga dapat menghambat laju pertumbuhan bakteri pada kulit yang menghasilkan keringat berlebih dan bau badan tidak sedap pada ketiak. Cuka bisa dipakai sebagai pengganti deodoran. Kenakan busana yang terbuat dari bahan katun. Bahan katun dapat menjaga sirkulasi udara sehingga tubuh mudah bernafas. Jenis bahan ini mudah menyerap keringat sehingga menghindari tubuh dari bau badan. Kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, hari ini kita masih membahas mengenai penyakit keringat berlebih. Bagi Anda yang punya pertanyaan, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Hari Utomo M, SPJP KVH, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan Fellows Indonesian Heart Association dari Rumah Sakit Medika BSD. Oke, Dokter Hari, tadi kan dikatakan memang penyakit yang ada juga bisa menyebabkan kita punya keringat yang berlebih ya. Salah satunya ini penyakit hipertiroid. Ini kenapa sih dokter kalau kita hipertiroid bisa jadi keringatan berlebih juga? Ya, kelenjar tiroid kan memproduksi hormon tiroksin dan itu sangat mempengaruhi seluruh kerja organ-organ seluruh badan kita. Sebenarnya tidak hanya keringat sebenarnya. Tapi bisa juga mempengaruhi jantung, metabolisme semua, gula semua ya. Dan salah satu diantaranya bisa kelenjar keringat. Jadi lebih aktif gitu ya dok ya. Gejalanya sih macam-macam. Kadang-kadang kalau yang hipertiroid kan ada eksoptalmus, matanya agak blok gitu ya. Kemudian badannya cepat kurus gitu. Terus selain berkeringat banyak juga seringkali orangnya mudah debar-debar dan cemas karena dan semuanya jadi cepat ya dok. Iya, karena metabolisme tubuh itu kalau kita katakan BMR, basal metabolic rate itu meningkat. Nah, sehingga orangnya perlu energi juga harus lebih banyak. Mungkin makannya banyak tapi kurus gitu. Karena memang cepat banyak yang masuk tapi cepat juga kebuangnya karena metabolismenya tinggi. Itu termasuk keringetnya juga banyak kebuang pada akhirnya dok ya. Oke, kita angkat telepon ya dok ya. Ada yang mau tanya langsung ke dokter nih, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Ini Pak Hasanuddin. Di mana Bapak? Iya. Di mana Pak Hasanuddin? Iya, selamat siang, Dok. Jakarta. Di Jakarta ya Pak Hasanuddin ya, silakan pertanyaannya Pak. Iya. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, ini Dok, saya mewakili istri saya ya. Istri saya, Dok, pernah kena stroke itu 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang dia tuh keringatnya berlebihan sekali. Ya, setiap hari, Dok, itu jadi mulai dari badan sampai di dada sampai di punggung itu keringatnya sepertinya bisa diperas kayak air gitu. Nah, pertanyaan saya, Dok, ini kira-kira penyakit apa, Dok, ini? Baik, usia istrinya berapa ya Pak Hasanuddin? Usia istri saya 59, Pak. 59. Ada yang mau ditanyakan lagi Dok ke Pak Hasanuddin? Sudah menopause, Pak? Udah ya. Sudah. Ada lagi Dok? Sudah cukup ya? Iya. saya kira Cukup, baik. Coba langsung dijawab ya Pak Hasanuddin oleh dokter. Terima kasih sudah menelpon kami ya. Baik, Pak Hasanuddin istrinya mengalami stroke, lalu setelah itu 3 tahun kemudian jadi suka keringetan. Ini ada hubungan dengan stroke-nya atau dari menopause-nya nih dokter? Usia 59 tahun. dan Bisa sudah menopause. dua-duanya ya. Kalau lihat usianya sudah menopause, memang sebagaimana dikatakan tadi bahwa sesudah menopause ada sedikit perubahan pada hormon. Dan itu memang sering dialami pada ibu-ibu itu ya, itu keringatnya berlebih. Tapi di sisi lain juga kalau stroke, stroke kan terkait sama faktor neurologis tadi, dan itu juga bisa mempengaruhi mungkin hipotalamusnya sendiri atau sistem saraf eferen yang mempengaruhi produktivitas kelenjar. Keringatnya. keringat. Baik. Ada yang bisa dilakukan nggak Dok? Minum obat atau bagaimana? Ya, memang tadi sempat ditayangkan, saya lihat di tayangan itu mengenai hal-hal yang bisa dikerjakan untuk mengurangi keringat, ya seperti mengkonsumsi tadi banyak minum air putih, kemudian susu, kemudian juga ada buah-buahan yang segar atau juga yang mengandung kalsium ya, itu seperti yogurt dan sebagainya. Atau ada juga mushroom juga dibilang bisa mengurangi itu. Dan selain daripada menjaga higiene daripada tubuh. Baik. Ya. Tapi ada baiknya saya kira konsultasi. Dikonsultasikan saja supaya tahu penyebabnya betul apa dari menopause-nya atau mungkin ada yang terganggu supaya bisa diberikan penanganan yang lebih baik ya. Iya, betul. Baik, semoga menjawab ya Pak Hasanuddin. Kita angkat satu telepon lagi ya Dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo, selamat siang. Iya. Ya, dari Rasidi, dari Tangerang. Pak Rasidi di Tangerang ya. Pak Rasidi boleh dikecilkan volume televisinya, ngobrolnya pakai telepon aja ya Pak ya. Iya, iya. Iya, silakan mau tanya apa nih Pak Rasidi? Ini Dok, saya mau tanya. Kepala saya selalu keluar keringat banyak gitu. Terus rasanya nggak asin. Rasanya tidak asin ya keringatnya ya? Pertanyaannya? Iya, itu pertanyaan gimana, penyakit apa yang saya derita? Ini penyakit apa begitu ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak Dok ke Pak Rasidi? Bapak tidak ada penyakit-penyakit lain, misalkan diabetes atau penyakit tiroid, atau Bapak mengkonsumsi obat-obatan tertentu misalkan? Saya mengkonsumsi obatan enggak. Seperti yang saya rasakan cuma pinggang yang terasa sakit saja. Ada sakit pinggang aja ya, tapi tidak ada diabetes atau penyakit serius lain, tidak ada ya? Iya. Tidak ada Dok. Ada riwayat keluarga Pak yang mungkin juga sama mengalami hal yang demikian? Kenapa Dok? Ada keluarga yang lain yang suka keringat berlebih juga seperti Pak Rasidi mungkin? Nggak ada dari keluarga saya. Nggak ada, baik. Sudah cukup Dok? Ya, baik, coba dijawab. Pak Rasidi usianya berapa Pak? Sekitar 50-an. 50 tahun, baik. Kita coba jawab ya Pak Rasidi ya.
Baik, bagaimana nih dokter? Ini kalau kita keringetan memang selalu asin atau memang tidak ada rasanya seperti parasidin nih? Iya, yang dikatakan asin tadi sebenarnya hal yang umum ya, hal yang umum, dan karena seringkali keringat itu mengandung garam, ya, garam natrium, dan kadang-kadang ada juga yang bahkan mengandung amoniak, mengandung gula bisa, atau yang suka mengkonsumsi banyak bawang putih kan seringkali juga selain tergantung dari cairan tubuhnya sebenarnya, tergantung pada pola makan juga semua itu. Nah, jadi kalau misalkan banyak berkeringat seperti itu, yang memang seperti saya katakan tadi, semua itu acap kali terkait dengan setiap orang lain-lain ya. Pertama mungkin kondisi kejiwaannya gimana, misalkan apa sedang mengalami stres yang berat atau mengalami suatu hal yang memang menjadi beban pikiran ya, atau juga bisa ada suatu kelainan yang terkait sama kondisi neurologis ya, bisa juga, atau mungkin juga ada misalkan tadi makanya saya tanyakan tiroidnya itu gimana misalkan, karena seringkali ada kelainan-kelainan yang tidak secara klinis manifest, tapi punya potensi di situ, sehingga perlu pemeriksaan yang lebih detail, lebih lanjut. Tapi yang utama ya memang diupayakan agar higiene tadi ya, higiene supaya jangan sampai terjadi infeksi, misalkan tadi kepala, tadi mana itu, karena bisa nanti malahan menimbulkan penyakit yang lain lagi sosial nanti ya, sosial hubungan kita dan orang lain. Penyakit sosial, betul, baik. Ya. Tadi berarti kalau yang keringatnya tidak ada rasa atau ada rasa-rasa lain itu memang tergantung dari cairan tubuhnya ya, dari parasidi ya. Tidak selalu harus asin, tapi itu yang umum gitu. Yang umumnya memang biasanya asin, baik. Semoga menjawab parasidi ya. Tadi mungkin parasidi juga bingung yang sudah dikatakan berlebih itu yang seberapa banyak, nanti kita bahas ya dok ya, yang sudah berlebihan tuh seberapa banyak sih. Dan bagian ini juga yang ingin tanya langsung kepada dokter nih, seperti yang sudah telepon tadi di sini, Anda masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_TV disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Tapi kita harus jeda sebentar ya. Sebelumnya saya punya info sehat dulu, manfaat buah anggur bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, anggur merupakan salah satu jenis buah-buahan yang nikmat dan lezat untuk dikonsumsi setiap orang. Anggur memiliki kandungan zat gizi yang baik bagi tubuh, serta varietas anggur memiliki kandungan nutrisi terdiri dari 70% air dan 20% zat gula yang bermanfaat bagi tubuh. Dan berikut ini manfaat buah anggur bagi kesehatan. Melindungi organ jantung. Buah anggur mengandung resveratrol yang berfungsi untuk menurunkan resiko serangan jantung. Di samping itu, resveratrol dapat berperan meningkatkan pelebaran pada pembuluh darah, sehingga darah dapat mudah mengalir lancar ke seluruh organ tubuh Anda. Manfaat kognitif. Konsumsi harian jus anggur sebanyak 1-2 minggu dalam beberapa bulan dapat mengoptimalkan kekuatan kognitif. Perlindungan terhadap kanker kulit. Resveratrol memberikan perlindungan pada kulit dari kerusakan sinar UVB dari matahari, sehingga memberikan perlawanan terhadap kanker kulit. Menurunkan kadar kolesterol. Hal ini dikarenakan buah anggur mengandung prestoristibine, yaitu senyawa yang berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah yang dapat membahayakan kesehatan tubuh Anda. Penangkal penyakit asma. Dengan rutin mengkonsumsi buah anggur dapat meningkatkan kadar air dalam paru-paru sehingga bisa mengurangi sesak nafas. Mempercepat pemulihan otot secara efektif. Bagi olahragawan maupun seseorang yang mengalami berbagai masalah pada ototnya, buah anggur mengandung sumber antioksidan yang membantu pemulihan otot secara cepat dan lebih efektif sekaligus alami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas mengenai keringat berlebih. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Hari Utomo MSPJPK FIH, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan, Fellows Indonesian Heart Association dari Rumah Sakit Medika BSD. Dr. Hari tadi sudah sempat saya tanyakan tapi terpotong jeda ya, kalau kita punya keringat yang berlebih tuh yang sudah seperti apa tuh dok, yang sudah dikatakan sudah berlebihan? Normalnya kita keringetan tuh yang kayak gimana sih dok?
Tiap orang keringatnya ya memang macam-macam volumenya ya. Ada yang 1 liter, ada yang sampai beberapa liter. Itu memang bervariasi. Tapi kita katakan berlebihan itu kalau misalkan tadi tidak dalam kondisi kita kepanasan, tidak dalam kondisi kita habis olahraga, itu kok keringatnya ngucur terus gitu ya, itu ya harus diwaspadai. Jadi bukan dari volumenya, tapi sebenarnya dari keadaannya ya, ketika lagi nggak kepanasan, orang lain lagi kedinginan kok dia keringetan. Ya, seperti itu. Itu baru dikatakan itu tidak normal ya. Kalau keringetan tuh pasti jadi bau badan nggak sih, Dok? Nah, memang itu salah satu predisposisi. Jadi kalau kita banyak keringetan itu mudah terjadi infeksi jamur, ya terutama jamur. Nah, bisa juga infeksi bakteri. Nah, kalau sudah infeksi seperti itu ya mengganggu pasti untuk aktivitas sosial. Itu yang bikin bau badan sebenarnya, Dok, ya, bukan dari keringatnya ya. Nah, tapi ada juga yang memang kalau misalkan mereka yang perokok ya, suka makan pedas gitu ya, terus kemudian juga sering makan bawang putih, bawang merah. Itu dari keringatnya aja udah bau ya, Dok? Iya, dan kafein juga itu. Nah, itu juga memang sangat dianjurkan untuk dihindari pada mereka-mereka yang suka banyak keringat itu. Berarti kalau keringatnya udah berlebihan? Iya, pada pecandu alkohol juga. Itu sangat dianjurkan untuk dihindarkan. Karena ya memang kalau keringat berlebih itu sangat mengganggu kalau misalkan pada mereka yang sosialita ya, suka bersosialisasi. Betul. Misalkan pada pemusik aja misalkan, kalau dia tangannya basah, kalau mau nekan tuts piano kan juga kepleset-pleset terus, mungkin licin. Atau pada mereka yang biasa menulis itu ya, nulis bisa terus kena keringat kan, tintanya jadi lebar kemana-mana seperti itu. Belum lagi nggak ngapa-ngapain juga kalau ngobrol, kalau kita keringetan terus orang terganggu juga. Terus ya, kalau kita mau salaman kan jadi nggak pede, wah basah nih karena gitu, harus dilap dulu. Baik, kita tahan sebentar, kita angkat telepon lagi ya, Dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Ani di Serpong. Ibu Ani di Serpong, silakan pertanyaannya, Bu Ani. Iya, saya mau tanya ini yang terkait tadi dokter bilang keringat di tangan ya. Anak saya juga keringetan kayak gitu. Kan kata dokter mungkin dia ada penyakit jantung atau yang lainnya. Kalau mau periksa itu gimana ya, Dok? Periksa apa gitu ya? Baik. Usianya berapa anaknya, Bu Ani? Anaknya 15. 15 tahun. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dok, ke Ibu Ani? Dia juga kata dokter kecantikan tuh katanya punggungnya itu alergi dengan keringat sendiri. Apa benar itu? Karena menyebabkan jadi ada jerawat gitu. Jadi jerawat ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu, Dok, ke Ibu Ani? Enggak. Perempuan ya, anaknya perempuan. Perempuan. Baik, itu coba jawab ya Ibu Ani ya. Terima kasih. Saya juga mau tanya nih. Saya juga kalau keringetan tuh sebelah kanan tubuh memang lebih banyak dari kiri. Sebelah kanan lebih baik dari kiri untuk Ibu Aninya sendiri ya? Oke, tapi baik. saya nggak ada riwayat penyakit stroke atau apa, Dok? Baik, coba dijawab ya oleh dokter ya. Terima kasih Bu Ani ya. Kita jawab satu-satu dari anaknya dulu ya, Dok ya. Ini usia 15 tahun, tangannya suka berkeringat, mungkin ada indikasi mungkin penyakitnya jantung. Kalau melakukan pemeriksaan ke dokter, periksa apa tuh, Dok? Iya, jadi seperti saya uraikan tadi, bahwa tidak selalu berkeringat di telapak tangan itu penyakit jantung. Ada indikasi terkait sama penyakit jantung. Meskipun bisa saja ya, tapi tidak selalu. Dan kalau untuk diperiksa biasanya ya kita periksa dulu secara umum. Jadi dilakukan anamnesis dulu, ditanya riwayatnya segala, kemudian juga kita lakukan pemeriksaan fisik ya, apa dengan tanya jawab tuh kadang-kadang kita bisa mengarah kemana ini. Nah, biasanya kalau sakit jantung ada gejala tambahan apa sih, Dok? Ya kalau pada usia-usia 15 tahun itu lebih banyak mengarah ke misalkan kelainan jantung bawaan ya, atau mengarah suatu kelainan jantung yang sifatnya misalkan bukan kelainan yang anatomis. Jadi kadang-kadang hanya fisiologis gitu. Entah dia itu orangnya agak nervous atau seperti itu. Yang tadi kalau mau ujian dia terus banyak keringatnya, atau mau ketemu dosen misalkan atau gurunya, atau pernah dimarahi misalkan sampai dia punya memori yang jelek sehingga mudah timbul keringatan, bisa saja. Nah, terus
pemeriksaan laboratorium mungkin kita bisa kerjakan, terutama tadi terkait dengan kelenjar-kelenjar tertentu di badan kita, mungkin terkait sama gula darahnya semua. Itu karena ada saja misalkan seperti diabetes tapi tidak terlalu menyolok, tapi sudah menimbulkan suatu gejala mungkin ya. Sudah tinggi gula darahnya ya. Kadang-kadang ada yang sudah timbul kelainan yang sifatnya menjurus ke klinis, tapi ada yang subklinis namanya. Dan itu memang lebih baik kalau misalkan langsung putrinya diperiksakan tadi ya. langsung diperiksa. Karena Bisa tadi ke sampai teman alergi punggungnya sejawat bagian penyakit dalam ya, bisa juga ke dokter umum dulu ya. Umumnya mereka-mereka yang bisa memberikan semacam arahan. Nanti gitu. direferensikan berikutnya ke spesialis mana ya dok Iya, ya. betul. Baik, satu lagi terakhir tadi Ibu Ani tanya, dia kalau berkeringat lebih baik di bagian kanan padahal tidak ada riwayat penyakit stroke atau yang lain. Ini kenapa dok? Itu memang dari tadi otaknya sendiri? Kadang-kadang kalau kita bilang dari sononya gitu ya, maafnya. Jadi tiap orang itu memang lain-lain. Tidak selalu simetris kanan kiri, tidak selalu. Jadi ada yang berlebih, ada yang tidak. Seperti itu. Tapi kalau suatu kelainan itu umumnya pernah mengalami suatu kondisi-kondisi di mana terkait sama sistem saraf pusat. Makanya tadi sebelah kanan aja ya? Iya, bisa saja. Jadi mungkin nanti sekalian aja lagi periksa anaknya, ibunya periksa sekalian ya dok ya? Kalau ada apa-apa jadi ketahuan deh. Jadi ketahuan. Jadi suatu hal yang simetris tuh jarang sih. Ada yang misalkan matanya sebelah lebih sempit dari sebelah kanan, kan ada ya, tidak selalu sama kanan kiri seperti itu. Itu demikian juga dengan kelenjar keringat kita. Baik. Oke, nanti kita ngobrol lagi, kita angkat telepon lagi, kita jeda kembali ya dok ya. Baik, pemirsa bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan, masih bisa ya menghubungi kami di 0212903244 atau mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan dulu, kenali keringat berlebih yang patut diwaspadai. Ini dia. Tips kesehatan, kenali keringat berlebih yang patut diwaspadai. Jumlah keringat yang keluar dari tubuh semakin banyak. Sering terbangun di malam hari karena kondisi kasur basah yang disebabkan oleh keringat dingin yang keluar dari tubuh. Keringat berlebih terjadi pada satu sisi tubuh, misalnya hanya pada lipatan paha. Keringat berlebih dialami oleh usia parubaya. Keringat berlebih disertai rasa haus, kelelahan, batuk, dan jumlah urin bertambah. Keringat berlebih muncul tanpa pemicu yang jelas dan dialami selama 6 bulan atau lebih. Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat pemirsa. Kita masih membahas mengenai hiperhidrosis atau keringat berlebih. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Hari Utomo MSP JPK FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan Fellows Indonesian Heart Association dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah dok, berarti kan ini kalau mereka yang punya keringat berlebih tadi bisa mengganggu sosialisasi dia ya dok ya pastinya. Ini ada pengobatan yang bisa dilakukan nggak dok kalau memang keringatnya sudah berlebih dan mengganggu nih pada akhirnya? Iya, jadi yang pertama adalah mencari penyebab dasarnya dulu. Dengan mendapatkan penyebab dasarnya, pengobatan yang terbaik kan memang mengobati kausa ya. Baru nanti yang lainnya akan nyusul gitu. Tapi kalau ternyata semuanya bagus ya bisa dianjurkan untuk bagaimana mensiasatinya. Ya, mensiasatinya misalkan pakai baju yang menyerap keringat, yaitu misalkan yang katun ya gitu. Kemudian juga harus bawa ganti baju dalaman kemana-mana misalkan, atau kaos kaki mungkin ya kalau yang suka telapak kakinya basah tuh harus bawa ganti. Kemudian juga harus menghindari tadi seperti makanan pedas, ya makanan pedas, kemudian juga yang bawang, yang kafein, yang alkohol dan sebagainya. Kalau menggunakan bedak atau deodoran itu boleh? Iya, ada bedak yang bisa dipakai, tapi ada yang kalau pakai bedak kan suka terjadi hitam-hitamnya tuh di ketiak ya. Tapi ada juga yang pakai kayak roll stick gitu ya, dan itu biasanya dianjurkan dipakainya malam hari justru. Malam ya, supaya besoknya tuh dia masih kering gitu. Jadi emang itu biasanya dianjurkan gitu. Meskipun misalkan udah dipakai malam, tapi kok pagi masih ada lagi, boleh ditambahin. Tapi umumnya jangan berlebihan. Dan itu
di buku-buku juga dikatakan bahwa itu akan sangat bermanfaat. Nah, kalau Tapi misalkan itu boleh ya sudah dok ya, tidak dilarang ya, kan ada yang bilang nanti jadi menghambat kelenjar keringat. Ya memang tidak boleh terlalu intensif sering. ya, memang harus dipakai misalkan tadinya sering awal-awalnya, tapi kemudian dijarangi, itu memang seperti itu. Ada juga obat-obatan yang memang bisa mempengaruhi supaya kelenjar keringatnya itu tidak terlalu banyak. Nama gulaan obatnya seperti namanya tricyclic anti depresan namanya. Itu diminum terus atau kalau sudah berhenti boleh berhenti tuh dok? Atau harus diminum terus? Ada dosis tertentu dan memang harus di bawah pengawasan dokter. Karena obat-obat seperti itu efek sampingnya itu kalau tidak hati-hati memang malahan justru bisa membuat penyakit lainnya nanti ya. Ya. Tapi itu umumnya kita berikan pada mereka yang ya sudah berlebihan, sudah sangat mengganggu. Jadi obat-obatan itu yang seperti pilihan terakhir ya dok ya. Banyak pilihan terakhir. Kalau bisa pakai obat luar aja makan gitu jamur seperti tadi ya, mushroom itu lebih alami, lebih baik ya. Baik. Kita angkat telepon lagi ya dok ya. Sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Agus. Pak Agus di mana? Di Pasar Kemis, Tangerang. Di Tangerang. Pak Agus boleh dikecilkan volume televisinya, ngobrolnya pakai telepon aja ya Pak Agus ya. Ya. Iya, langsung pertanyaannya Pak Agus. Iya, ini mau nanya. Saya itu kalau tidur posisi miring ke kiri, paruh badan kanan itu keringatan. Tapi kalau posisi tidur miring ke kanan, paruh badan kiri itu keringatan. Apa itu pengaruh penyakit apa ya dok ya? Oke, ini mau ditanyakan. Kalau ke kiri, kalau tidur ke kiri yang keringetan kanan, kalau tidur ke kanan yang keringetan kiri ya, Pak Agus ya? Iya, ya. Atau terbalik? Enggak. Ada yang mau ditanyakan dulu dok? Ya Pak Agus nggak ada minum obat-obat tertentu atau apa gitu? Paling sakit mah itu ya, yang agak parah. Iya. Ada lagi dok? Usia berapa Pak Agus? 48. 48, ya. Sudah cukup? Nggak ada diabetes atau apa sakit gula atau yang lain? Pak Agus? Ya. Ada penyakit diabetes atau penyakit jantung, stroke, darah tinggi atau apa? Darah tinggi nggak punya. Diabetes nggak punya. Sakit asam urat nggak punya. Sakit mah aja ya? Ada pembengkakan jantung. Ada apa maaf Pak? Pembengkakan jantung. Pembengkakan? Jantung. Jantung, oke. Ya. Baik. Ada lagi dok? Sudah cukup? Iya. Cukup ya. Baik, coba dijawab ya Pak Agus ya. Terima kasih sudah menelpon nih. Baik, ini kalau kita tidur bisa kiri, yang kiri yang keringetan ya. Ini justru lawannya nih Pak Agus nih. Ini ada hubungan dengan penyakit apanya nih dok? Mungkin sakit mahnya atau tadi pembengkakan jantungnya nih? Ya, saya tidak bisa katakan bahwa langsung berhubungan ya. Karena ya itu tadi kadang-kadang kita tidak bisa tahu secara persis gitu ya. Kadang-kadang kenapa kok bisa seseorang bisa seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan mengkonsumsi obat-obat lambung, itu ada obat-obat lambung yang memang bisa juga menimbulkan banyak keringat. Seperti omeprazol itu bisa menimbulkan banyak keringat. Dan itu ketika tidur juga memang keluar keringat. Bisa. Jadi hanya kalau misalkan miringnya ke kiri, kemudian yang keringatan ke kiri, ya mungkin itu masih logis lah. Tapi kalau yang berlawanan arah, ya itu agak sulit menerangkannya mungkin ya. Harus diperiksa lebih lanjut berarti ya? Iya, jadi umumnya mungkin juga terkait sama memang secara anatomis ya. Secara anatomis mungkin keringatnya memang lebih banyak di sebelah kanan atau sebelah kiri, saya kurang tahu. Tapi ini perlu diwaspadai nggak sih dok kalau kita memang ada keringat berlawanan seperti ini? Indikasi ya dari kalau saraf yang harus apa? diwaspadai itu kalau misalkan cuma sebelah ya yang keringatan, memang itu biasanya tidak terkait sama posisi ya. Kecuali kalau seperti tadi miring ke kiri, lebih banyak kiri ya mungkin gravitasi berpengaruh. Tapi kalau yang miring ke kiri sebelah kanan yang keringatan ya agak sulit menerangkannya itu. Berarti ini mungkin dari penyakit dari obat lambungnya mungkin ya dok ya karena keringatannya. Iya. Tapi kalau yang lain nanti mungkin bisa diperiksakan lebih lanjut ke dokter yang lebih bersangkutan supaya diketahui penyebabnya. Kalau ya, sampai mengganggu ya mengganggu sekali. Tapi kalau nggak mengganggu sekali ya nggak usah pikirin lah itu. Baik. Kalau obat lambungnya diganti atau dikurangi bisa mengurangi keringatnya nggak dok?
Kalau obatnya memang seperti yang saya katakan tadi, ya kalau dapat saya diganti obatnya. Bisa ya. Golongan, karena obat-obat untuk lambung itu kan sangat banyak sekarang ya pilihan. Coba dicari yang lebih tepat supaya tidak mengganggu keringatnya saat tidur di malam hari ya. Sugeng menjawab ya Pak Agus ya. Baik dokter, tadi kan kita sudah bicara memang pengobatan yang paling baik tadi dari makanan yang kita konsumsi secara alami atau obat-obat luar aja ya seperti deodoran atau bedak. Ada juga yang bisa disuntik hormon ya dok ya kalau mengenai keringat berlebih ini? Iya, jadi pada mereka yang keringat berlebih yang saya katakan terkait sama menopause terutama itu memang ada terapi hormonal meskipun masih kontroversi karena dianggap juga memicu timbulnya kanker dan lain sebagainya. Tapi mereka yang memang membutuhkan sekali itu biasanya ada rekan-rekan dari sejawat bagian Opsgyn yang melakukan terapi dengan HRT istilahnya, hormonal replacement therapy, itu dengan preparat estrogen biasanya. Karena salah satu memang yang juga dikatakan bisa menimbulkan banyak berkeringat itu adalah hormon-hormon tadi. Jadi seperti dulu mungkin kita kenal ada pil suntikan untuk keluarga berencana ya, medroxyprogesterol itu kalau salah namanya, Depo-Provera itu dulu. Itu juga bisa menimbulkan banyak keringat. Nah, jadi seperti kita ketahui kalau sudah ada gangguan keseimbangan hormonal antara estrogen dan progesteron itu bisa terjadi. Pasti ada hubungannya dengan keringat ya pada akhirnya ya. Yeah. Baik, terima kasih banyak ya dokter ya. Kita sudah ngobrol banyak nih, jadi tahu info baru mengenai keringat berlebih. Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan sekali, tapi kalau memang sudah mengganggu, ada sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan ya. Tapi tadi harus waspada kalau memang ada hubungannya dengan penyakit lain, dicari tahu penyebabnya supaya tidak berlanjut kemudian jadi penyakit yang lebih serius pada akhirnya ya. Baik, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan, datang lagi ya dok ya. Kita undang lagi, kita ngobrol penyakit lain ya dok ya. Iya, mengenai jantung belum. Mengenai jantung nanti kita undang lagi ya dok ya. Baik, terima kasih ya dok ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda yang sudah menelpon ya. Wah, hari ini ramai sekali yang menelpon ya. Semoga menjawab pertanyaan Anda dari tadi ya. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami juga masih bisa ya. Bisa menghubungi kami di SMS kami di 0889815000 atau mention di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat-lihat di Facebook kami ada di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi ya di episode Dunia Sehat berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.